Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari kader senior Partai Golkar tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum. Presiden Joko Widodo mengincar atau menginginkan Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Sedangkan Erlangga Hartarto sudah setuju digantikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sedangkan para kader senior di Partai Golkar tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mengenai ada yang setuju dan ada yang tidak setuju atau pro kontra, yang tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar diduga alasan antara lain. Yang setuju Presiden Joko Widodo Ketua Umum Partai Golkar adalah Erlangga Hartarto. Diduga persetujuannya karena Erlangga Hartarto tersandra dalam kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung. Dengan pengaruh Presiden Joko Widodo, diduga Kejaksaan Agung tidak berani menindaknya. Dua kader senior Partai Golkar tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan alasan antara lain. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar ada diatur untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar minimal pernah memegang jabatan di Partai Golkar minimal 5 tahun. Padahal Presiden Joko Widodo menjadi kader Partai Golkar tidak pernah, apalagi jadi pengurus salah satu jabatan di Partai Golkar. B. Presiden Joko Widodo sebentar lagi sudah pernah tugas sebagai Presiden. Pada bulan Oktober tahun 2024, setelah pensiun dari jabatan Presiden, sudah tidak ada lagi pengaruhnya untuk membesarkan Partai Golkar dan kemungkinan bisa terjadi Partai Golkar mengalami penurunan dari berbagai masalah. C. Pengalaman kerja Presiden Joko Widodo hanya sebagai pengusaha kayu atau pengusaha mebel dan kepala daerah tingkat kabupaten, gubernur, dan presiden, dan belum pernah pengurus di partai politik. Sedikit ada perbedaan antara kepala pemerintahan dengan pimpinan tertinggi partai politik. D. Dari sudut politik, Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai hanya mengkhianatinya menjadi pendukung Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang memenangkannya dalam Pilpres tahun 2024, yang mengalahkan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sampai ada tudingan dari salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Sitorus, bahwa Presiden Joko Widodo yang menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak tahu berterima kasih. Pada awalnya 5 partai politik tidak ada yang mengusung Joko Widodo sebagai wali kota Solo. Hanya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mau mengusung Joko Widodo menjadi wali kota Solo 2 periode, Gubernur DKI 1 periode, dan Presiden RI sebanyak 2 periode. Semua keberhasilan Presiden Joko Widodo sebagai kepala daerah tingkat 2 sampai ke Presiden tidak pernah berterima kasih kepada Megawati atas keberhasilannya memimpin bangsa Indonesia, malah mengkhianatinya. Presiden Joko Widodo tidak taat hukum, seenaknya saja menginjak-injak hukum itu, serta menghancurkan demokrasi di Indonesia, karena selama Indonesia merdeka, baru kali ini pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden paling rusak. 3. Alasan kader senior menolak Presiden Joko Widodo karena sifatnya yang jelek, melakukan pengkhianatan,
dan tidak tahu terima kasih, serta seenaknya melanggar hukum dan merusak demokrasi. Kemungkinan besar bisa terjadi kepada Partai Golkar kalau sudah menjabat selaku Ketua Umum Partai Golkar. Dengan melakukan penghinaan dengan berbagai bentuk, bisa terjadi mengkhianati Partai Golkar dalam bentuk menjadi Ketua Umum di partai politik yang lain. Harapan saya, sebaiknya diselenggarakan musyawarah besar Partai Golkar, dapat diterima atau tidak Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar, karena keputusan ada di tangan para kader senior Partai Golkar. Presiden Joko Widodo mengincar atau menginginkan Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Sedangkan Erlangga Hartarto sudah setuju digantikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sedangkan para kader senior di Partai Golkar tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mengenai ada yang setuju dan ada yang tidak setuju atau pro kontra, yang tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar diduga dengan alasan antara lain. Yang setuju Presiden Joko Widodo Ketua Umum Partai Golkar adalah Erlangga Hartarto. Diduga persetujuannya karena Erlangga Hartarto tersandra dalam kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung. Dengan pengaruh Presiden Joko Widodo, diduga Kejaksaan Agung tidak berani menindaknya. Kader senior Partai Golkar tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan alasan antara lain: A. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar ada diatur untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar minimal pernah memegang jabatan di Partai Golkar minimal 5 tahun. Padahal Presiden Joko Widodo menjadi kader Partai Golkar tidak pernah, apalagi jadi pengurus salah satu jabatan di Partai Golkar. B. Presiden Joko Widodo sebentar lagi sudah purna tugas sebagai Presiden pada bulan Oktober 2024. Setelah pensiun dari jabatan Presiden, sudah tidak ada lagi pengaruhnya untuk membesarkan Partai Golkar, dan kemungkinan bisa terjadi Partai Golkar mengalami penurunan dari berbagai masalah. Pengalaman kerja Presiden Joko Widodo hanya sebagai pengusaha kayu atau pengusaha mebel dan kepala daerah tingkat kabupaten, gubernur, dan presiden, dan belum pernah pengurus di partai politik. Sedikit ada perbedaan antara kepala pemerintahan dengan pimpinan tertinggi partai politik. Dari sudut politik, Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sampai hati mengkhianatinya menjadi pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang memenangkannya dalam Pilpres tahun 2024, yang mengalahkan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sampai ada tudingan salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Deddy Sitorus, bahwa Presiden Joko Widodo yang menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak tahu berterima kasih. Pada awalnya 5 partai politik tidak ada yang mengusung Joko Widodo sebagai wali kota Solo. Hanya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mau mengusung Joko Widodo menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI 1 periode, dan Presiden RI sebanyak 2 periode. Semua keberhasilan Presiden Joko Widodo sebagai kepala daerah tingkat 2 sampai Presiden tidak pernah berterima kasih kepada Megawati atas keberhasilannya memimpin bangsa Indonesia, malah mengkhianatinya. Presiden Joko Widodo tidak taat hukum, seenaknya saja menginjak-injak hukum itu, serta menghancurkan demokrasi Indonesia, karena selama Indonesia merdeka, baru kali pemilihan calon presiden
dan calon wakil presiden paling rusak. 3. Alasan kader senior menolak Presiden Joko Widodo karena sifatnya yang jelek, melakukan pengkhianatan dan tidak tahu terima kasih, serta seenaknya melanggar hukum dan merusak demokrasi. Kemungkinan besar bisa terjadi kepada Partai Golkar kalau sudah menjabat selaku Ketua Umum Partai Golkar dengan melakukan pengkhianatan dengan berbagai bentuk. Bisa terjadi mengkhianati Partai Golkar dalam bentuk menjadi Ketua Umum di partai politik yang lain. Harapan saya, sebaiknya diselenggarakan musyawarah besar Partai Golkar, dapat diterima atau tidak Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar, karena keputusan ada di tangan para kader senior Partai Golkar tersebut. Sekian dan terima kasih.